had a great call with President Xi, and as you know, he approved the TikTok deal. Halo guys, balik lagi bareng saya di Dapur HU Ardi Syndicate Official. Kali ini kita bahas sebuah drama global. TikTok ditekan Amerika Serikat, dipaksa terima kesepakatan 80-20. Konsorsium investor AS yang dipimpin Oracle dan Silver Lake pegang kendali 80% operasional TikTok di Amerika. Sementara ByteDance asal Tiongkok hanya pegang 20%. Sekilas terlihat seperti kemenangan Amerika, tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar soal keamanan data atau sekadar perebutan kue ekonomi digital? Di video ini, kita akan kupas kesepakatan TikTok dengan kacamata teori OST Jube Deal, sebuah teori yang ngajarin kita untuk berpikir objektif, sistematis, toleran, sekaligus punya jiwa intelektual yang jujur, benar, dan adil. Karena tanpa OST Jube Deal, kita gampang terjebak pada propaganda, siapa jahat, siapa korban. Padahal dunia nggak sesederhana itu. Fakta kesepakatan objektif. Secara objektif, ini isi kesepakatan. Kepemilikan 80% dikuasai konsorsium AS, 20% ByteDance. Keamanan data, Oracle simpen semua data pengguna di Texas. Pengawasan, ada kursi khusus pemerintah AS di Dewan TikTok. Aplikasi baru, versi khusus AS dengan infrastruktur lokal, tapi tetap pakai lisensi algoritma dari ByteDance. Objektifnya jelas, ini bukan hanya bisnis, tapi juga geopolitik. Amerika ingin memastikan TikTok tunduk pada sistem mereka. Sistematis. Kalau kita lihat sistematisnya ada beberapa layer. Layer ekonomi, Oracle dan Silver Lake jadi pemenang besar. Layer politik, pemerintah AS dapat kursi khusus untuk kontrol langsung. Layer teknologi, AS kuasai operasional, tapi masih bergantung pada algoritma ByteDance. Artinya sistem ini rapuh. Jika Beijing tarik lisensi algoritma, TikTok versi AS bisa kehilangan daya tariknya. Jadi kendali AS sebenarnya tidak mutlak. Toleran. Sekarang kita pakai kacamata toleran. Dari sisi Amerika, mereka khawatir keamanan nasional. Data warga bisa jadi senjata politik. Dari sisi Tiongkok, mereka tentu merasa hak ekonominya dirampas secara paksa. Dari sisi pengguna dan kreator, mereka hanya ingin tetap berkarya tanpa terganggu politik global. Jadi kalau toleran, kita harus akui, semua pihak punya kepentingan. Tapi kepentingan siapa yang akhirnya diprioritaskan? Di sini letak masalahnya. Krisis Jube Deal, jujur, benar, dan adil. Dan akhirnya kita masuk ke dimensi paling penting, Jube Deal. Jujur, apakah AS benar-benar jujur soal alasan keamanan, atau hanya pakai alasan itu untuk monopoli baru? Benar, apakah langkah ini benar-benar melindungi rakyat, atau sekadar melindungi perusahaan besar? Adil, apakah adil bagi pengguna, kreator, bahkan bagi prinsip internet global yang seharusnya bebas dan terbuka? Tanpa Jube Deal hasilnya adalah pengguna jadi pion, kreator jadi korban, sementara raksasa teknologi yang tertawa paling akhir. Jadi, siapa sebenarnya pemenang dari drama TikTok ini? Kalau kita jujur, bukan pengguna, bukan kreator. Pemenangnya adalah Oracle, Silver Lake, dan pemerintah AS yang kini pegang kendali. Tapi kalau kita pakai kacamata OST Jube Deal, kita bisa lihat lebih dalam. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa dunia digital sudah jadi ajang perebutan kekuasaan, bukan sekadar ruang kreatif. Dan pertanyaan buat kita sebagai rakyat dunia, apakah kita mau terus jadi pion dalam permainan ini? Atau kita bisa mendorong ekosistem digital yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada manusia, bukan hanya korporasi. Teori OST Jube Deal mengingatkan kita, berpikir objektif, sistematis, toleran, lalu bertindak jujur, benar, dan adil. Karena tanpa itu, dunia digital hanya akan jadi alat penjajahan baru. Guys, kalau video ini bikin kamu mikir, klik like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Biar makin banyak yang sadar bahwa perang digital ini nyata. Sampai jumpa di Dapur HU Ardi Syndicate Official berikutnya. Tetap waras, tetap kritis, tetap OST Jube Deal. Bye-bye.